setelah saya mulai menoleh ke belakang, tiba-tiba di situ saya ngadap ke jendela. Yang saya lihat dari posisi sebelah sini sampai ke atas sini, dan saya lihat dari sini tuh mentok sampai atas sini. Assalamualaikum, balik lagi sama saya Niko. Apa kabar teman-teman semua yang ada di rumah atau yang ada di kantor atau dimanapun? Gimana kabarnya? Semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat, baik-baik saja, selalu dilancarkan rezekinya. Di video kali ini tuh saya ingin berbagi cerita buat teman-teman semua tentang pengalaman yang pernah saya alamin. Buat teman-teman yang penasaran sama ceritanya, jangan skip videonya ya. Jadi kejadiannya waktu itu di tahun 2020, saya lupa tepatnya bulan apa, tanggal berapa, jam berapa, saya lupa. Cuman yang jelas tuh posisi udah malam, sekitaran jam setengah 12 lah. Karena kesibukan saya sebagai driver online, itu tuh saya ngejar poin karena saya pengen dapat insentif dari si pihak aplikator. Nah, posisi yang saya ingat tuh waktu itu sekitaran setengah 12, hampir jam 12, karena saya butuh satu poin lagi. Saya lari ke daerah atas, ya masih di Bandung, tepatnya di daerah Setiabudi. Saya nggak akan sebutin detailnya seperti apa. Singkat cerita, ketika ada orderan masuk, saya semangat lah karena saya dapat order. Akhirnya saya langsung nyalain map dan saya langsung meluncur ke tempat penjemputan. Ketika saya di jalan tuh mencari alamat, terus saya tiba-tiba lihat pos satpam kan di situ. Ada satpam yang menghampiri saya dan nanya, "Kang, bade ka mana?" Terus saya liatin aplikasi saya kan dari situ. Nah, terus nggak lama si satpam tuh cuma ngomong, "Akang lurus, mentok belok kanan, nanti ada tanjakan ke kiri. Nah, dari kiri itu Akang lurus sedikit, nanti nemu taman yang ada pohon besar. Nah, di seberang taman itu rumahnya." Nah, posisi rumahnya tengah-tengah, kiri kanan rumah itu rumah besar juga dan kondisinya kosong. Dan gak lama kemudian saya setelah menyalakan mobil, si satpam tuh datang lagi menghampiri. Dia cuma nepuk sini saya aja, "Kang, kadenya kade naon pak?" Ya, bisi katembongan di luhur. Ya saya mikir positif aja waktu itu karena saya butuh trip kan. Singkat cerita saya lanjut, saya teleponin di situ, tetap nggak diangkat. Saya beberapa kali tuh waktu itu nelpon, terus saya nyoba chat di aplikasi pun nggak dibales. Saya menunggu waktu itu sekitaran 10 menit masih belum ada jawaban, tapi tetap saya nggak akan cancel karena saya butuh poin itu. Dan akhirnya saya sedikit buka kaca jendela mobil saya karena saya kepanasan. Saya buka, karena saya jenuh saya nyalakan sebatang rokok. Ketika saya nyalain korek tuh, saya lihat di spion yang atas ini nih, posisinya di samping kiri belakang tuh kayak ada posisi yang sedang duduk ngadepnya ke posisi jendela seperti ini. Cuman yang saya lihat tuh posisinya dia tegap, besar, dan berwarna hitam pekat. Saya di situ udah mulai merasa berat, dari kuping udah panas, punggung sakit, dan ini pun kayaknya mulai berdiri dan benar-benar saya di situ udah mulai gemetar. Cuma saya penasaran di belakang tuh sebenarnya apa gitu. Saya takutnya ada barang penumpang sebelumnya yang ketinggalan, atau ada baju yang disengaja digantungin di sela-sela sini. Saya masih berpikiran positif karena saya nggak mau hal-hal yang buruk ada gitu. Karena saya dari awal pun saya udah mikir, karena saya udah ketakutan duluan sih awalnya, jadi saya mikirnya udah yang aneh-aneh. Setelah saya menoleh ke belakang dengan perlahan,
tiba-tiba saya sepatah kata pun gak bisa keluar. Dan yang saya lihat tuh dari posisi badan sini, karena yang saya lihat kan menghadap ke jendela di samping kiri belakang saya tuh menghadap ke jendela. Yang saya lihat dari posisi sebelah sini sampai ke atas sini, dan saya lihat dari sini tuh mentok sampai atas sini. Dan mentok pun saya nggak ngelihat mukanya seperti apa, dan karena saya takut, saking takutnya saya langsung nyalain mobil, saya langsung pergi dari tempat itu. Tapi yang saya dapet tuh, saya udah mulai bawa mobil pun nggak bener gitu ya, udah nabrak sini nabrak sana karena saking takutnya saya. Dan yang aneh itu, saya ketika pengen lari dari tempat itu tuh, saya pengen ke si satpam yang tadi, pos satpam yang utama tadi. Cuma selama 15 menitan lah ada, saya muter-muter di daerah kompleks itu dan nggak entah kemana. Pokoknya muter-muter situ pengen balik lagi ke tempat satpam pun nggak ketemu-temu. Akhirnya saya ngelihat pos yang nyala, mungkin itu pos satpam yang di komplek yang pintu belakang. Itu saya lihat posnya nyala. Akhirnya saya keluar mobil lari-lari. Saya lihat di pos gak ada siapa-siapa dan cuman TV doang yang nyala. Saya balik lagi ke mobil. Setelah saya balik lagi ke mobil, saya mencoba buat nyalain lampu, semua lampu di mobil saya nyalain semua, saya buka kaca. Di situ saya sambil baca-baca sedikit. Tiba-tiba hati yang asalnya gemeter tuh saya udah mulai reda. Akhirnya saya pergi dari tempat yang tadi menuju ke si lokasi satpam tadi. Tiba-tiba satpam itu keluar dari posnya dan dia ketawa-ketawa ngelihat saya yang ketakutan. Akhirnya saya dipanggil ke pos satpam dan diajak ngobrol. "Kang, tadi ninggal naon?" Saya jawab di situ, "Saya ngelihat yang hitam Pak duduk di belakang mobil." "Kang, udah nggak aneh di situ mah, tiap driver online atau taksi-taksi yang lain atau siapapun yang mau motor mau mobil sering yang diganggu. Kalau Akang datangnya pas jam 12 malam, itu Akang bakal ngelihat dari arah atas orang yang bawa motor dengan lampu yang remang-remang. Setelah dekat, itu yang bawa motor nggak ada kepalanya." Satpam pun nyeritain itu ke saya, dan akhirnya saya nggak habis pikir tuh, kenapa saya yang diganggu gitu, padahal kan saya niatnya nyari rezeki lah, kenapa saya digangguin gitu. Akhirnya gak lama kemudian handphone saya bunyi, ternyata telepon dari orang yang order ke saya. Terus dia cuman ngomong, "Kang, tadi saya lagi mau turun ke bawah, kenapa saya agak lama, soalnya saya beresin dulu barang-barang." Jawab si orang yang tadi pesen taksi online itu, "Akang tadi saya lihat di map kok muter-muter sih di komplek." "Ya udah Kang, tunggu aja di pos satpam, nanti saya ke situ." Akhirnya saya ketemu sama yang order ke saya tadi. Terus si orang yang pesen pun minta maaf, "Kang, katanya, Akang tadi kenapa muter-muter." Akhirnya saya ceritain gimana dan si pemilik rumah pun berkata, "Di sini mah udah sering Kang digangguin kayak gitu, makanya pas tadi saya lihat di map Akang muter-muter, wah ini pasti digangguin sama yang begituan. Akhirnya saya kan yang nyamperin Akang." Maaf ya kalau misalkan ada suara mobil atau motor yang kedengeran di kamera, karena emang posisinya saya habis pulang narik. Jadi saya masih di jalan, saya langsung buat video. Jadi maaf ya teman-teman, sekali lagi kalau agak berisik. Ya, kurang lebih seperti itulah teman-teman cerita pengalaman saya di tahun 2020 kemarin. Sedikit bikin saya agak takut sih buat jalan malam, tapi ya sudahlah, karena emang resiko jalan malam tuh mungkin ya seperti itu. Kalau nggak ketemu
orang yang jahat, ya ketemunya yang sama yang begituan. Tapi ya mau gimana lagi ya, jalanin aja lah. Cuman amit-amit lah kalau ketemu sama orang yang jahat, jangan lah ya. Ya buat teman-teman yang suka sama ceritanya, saya minta dukungannya, jangan lupa di subscribe ya, di like, komen juga, di share juga, biar saya semangat terus nih teman-teman bikin video selanjutnya. Mungkin nanti ada video-video lain yang bakal saya buat. Terima kasih ya teman-teman, selamat malam.